Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH semua, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya go live lagi ya, ingin membacakan berita yang hangat ini, yaitu sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia hari ini, pukul 11 tadi ya. MK tolak gugatan RCTI soal larangan streaming di medsos ya. Nah, untung MK menolak. Kalau MK mengabulkan maka kita tidak bisa live streaming lagi ya. Jadi live streaming seperti ini tidak dimungkinkan lagi kalau logika RCTI dipakai. Padahal MK sendiri ketika membacakan putusan live streaming juga. Jadi rasanya tidak mungkin MK mengabulkan sebuah regulasi yang menghambat mereka sendiri ya. Kita bacakan. MK tolak gugatan RCTI soal larangan streaming di medsos ya, termasuk YouTube ini ya, Jakarta, CNN Indonesia. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan uji materi yang dilayangkan PT Visi Citra Mitra Mulia, iNews TV dan PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia RCTI terhadap pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Kamis 14 Januari. Dalam sidang pleno terbuka Kamis 14 Januari, 9 hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan RCTI dan iNews yang keberatan terhadap layanan streaming di media sosial ya. Itu. Dalam sidang pleno terbuka Kamis 14 Januari, 9 hakim MK menolak gugatan RCTI dan iNews yang keberatan terhadap layanan streaming di media sosial. Kita ulangi ya, sambil saya mencari streaming kita di mana ini ya. Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, ujar Ketua Hakim Anwar Usman membacakan amar putusan tersebut Kamis 14 Januari. Bukan Ketua Hakim ya, Ketua Majelis Hakim ya, yang biasanya akan dijabat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat gugatan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Anwar mengatakan sidang telah digelar pada 10 Desember 2020 lalu sebelum dibacakan dalam sidang pleno terbuka. Selain Anwar, 8 hakim lain masing-masing yakni Aswanto, Eni Nurbaningsi, Arif Hidayat, Wahiduddin Adam, Daniel Yusmik ya, bukan Daniel Yusni, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra dan Soehartoyo. Gugatan uji materi yang dilayangkan RCTI dan iNews terhadap pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Penyiaran terregister dengan nomor perkara 39 garis miring PUU strip 18 garis miring Undang-Undang Penyiaran per 6 Juli lalu. Dalam gugatannya mereka menilai undang-undang tersebut ambigu dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Pernah kita bahas ya di video sebelumnya ya soal gugatan RCTI ini. Pemohon meminta agar penyedia layanan siaran melalui internet turut diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Gugatan itu belakangan banyak memancing penolakan di publik dan media sosial. Akhir Agustus lalu sebanyak 2.659 orang sudah menaikkan petisi menolak gugatan RCTI dan iNews tersebut. Bunyi pasal 1 ayat 2 menyebut penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Jadi maksudnya sobat era sekalian yang tidak terlalu paham membaca ini adalah RCTI menginginkan agar semacam live streaming di
YouTube ini misalnya itu diperlakukan sebagaimana penyiaran, ya, sebagaimana lembaga penyiaran seperti RCTI, di mana ketika mereka melakukan penyiaran tersebut, mereka kemudian harus mendapatkan izin, ya, izin frekuensi dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa begitu saja, kira-kira begitu ya. Nah, kalau itu dilakukan, maka semua ya konten kreator ya yang membuat YouTube itu harus mendaftarkan YouTube-nya ke mungkin Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bisa dibayangkan ya, sebelum mendapatkan izin maka mereka tidak bisa melakukan siaran, tidak bisa lagi live streaming, tidak bisa lagi streaming, kan begitu. Artinya kegiatan masyarakat akan terbatasi. Padahal Sobat Era sekalian, dengan kemajuan teknologi ini kita bisa menikmati bahwa perseorangan seperti saya, Refli Harun, itu bisa memiliki televisi sendiri ya. Cukup membuat account YouTube ya, Gmail, lalu bisa melakukan streaming. Modalnya cuma handphone saja. Kalau kualitas suaranya mau diperbaiki ya kira-kira beli alat seperti ini ya. Ya, ada yang lebih murah, tapi karena kemarin punya trouble ya Sobat Era sekalian, maka saya ingin memenuhi keinginan Sobat Era agar jauh lebih baik ya, kualitas suaranya. Ya, ini, wah suaranya masuk di sini. Suaranya masuk sini ya. Nah, biar lebih baik, maka kemudian saya mencari alat tambahan yang memungkinkan kita semua bisa untuk bertegur sapa. Ya, tinggal selain perangkat seperti handphone ya, ini saya di depan handphone, dan juga untuk suara seperti ini ya yang diperlukan lagi adalah jaringan internet ya, pasti jaringan internet yang bagus, yang tidak lemot, yang bisa lancar ya, agar kita bisa live streaming. Jadi Sobat Era sekalian, pertanyaannya adalah kenapa The Giant semacam RCTI ya atau grupnya RCTI melakukan itu? Ya tidak lain ini karena soal bisnis. Karena kita tahu bahwa sekarang ya sudah terjadi peralihan bisnis ya dari media yang konvensional televisi ke media sosial, media internet ya. Jadi sekarang era digital, tidak bisa lagi dibendung. Kalau dulu undang-undang penyiaran itu bisa membendung digitalisasi dengan berbagai upaya agar The Giant bisa tetap eksis dan mereka yang memiliki izin frekuensi sampai seluruh Indonesia tetap leading ya. Sekarang tidak bisa lagi. Sekarang semua orang bisa memiliki stasiun televisinya sendiri dalam tanda kutip ya. Maka tidak heran ada yang menamakan dirinya channel. Kalau ini akan Refli Harun saja, tapi ada yang mengatakan dirinya channel, ada yang mengatakan dirinya TV ya, dan lain sebagainya untuk menunjukkan bahwa everybody can have ya her or his own television ya. Jadi setiap orang bisa memiliki televisinya sendiri-sendiri dan kita kemudian bisa sharing secara live, secara langsung seperti ini, dan Sobat RH sekalian bisa menerimanya di platform multi platform, tapi terutama di cellphone ya, cellular phone, dan everywhere you go sepanjang masih ada internet maka kita bisa berkomunikasi dan bisa menangkap siaran ini apa yang saya sampaikan. Dan ini pasti akan mengubah perilaku kita dalam mengonsumsi berita atau media ya, yang tadinya barangkali kita sangat televisi minded, penonton televisi, sekarang saya yakin perilaku itu sudah berubah. Kita menjadi penonton konten YouTube ya, atau mungkin platform media sosial lainnya. Demikian juga pemberitaan
kita sudah berubah dari media cetak ya kepada media-media sosial, termasuk media-media sosial yang antar warga negara ya, semacam citizen jurnalis. Jadi jurnalis antar warga negara. Tetapi yang paling penting adalah dari semua ini adalah tidak hanya platformnya. Kalau platform itu ya itu adalah gejala mondial. Tapi yang bersifat nasional itu adalah restriksi. So far so good ya, walaupun sebenarnya banyak sekali restriksinya, salah satunya Undang-Undang ITE. Terpleset sedikit kena Undang-Undang ITE. Padahal kita tidak punya maksud untuk menghina misalnya. Hanya ingin menyampaikan pendapat kritis. Tapi ya seperti itulah. Kalau kita berbeda pendapat dengan penguasa, dicari terplesetnya lalu diadukan, dipidanakan. Nah, perlindungan seperti ini yang barangkali yang masih harus betul-betul ditegakkan. Dan ini tidak perlu dengan undang-undang, cukup dengan komitmen pemerintah untuk tidak memberangus media-media semacam YouTube seperti ini. Karena dalam banyak misalnya dugaan tindak pidana yang ya katakanlah undang-undang ITE ya seperti biasanya, itu YouTube-nya itu bisa disita, bisa dihilangkan. Yang terjadi pada Ahmad Dhani misalnya, akhirnya kalau tidak salah Twitternya akhirnya disita dan kemudian tidak bisa digunakan lagi. Nah, itu yang masih membayangi Sobat Era sekalian, yaitu sejauh mana kita bisa menjaga demokratisasi. Tapi soal birokratisasi, soal perizinan, terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah menolak permohonan atau gugatan dari The Giant semacam RCTI, sehingga warga negara biasa seperti saya, Refli Harun, bisa memiliki channel sendiri, saluran semacam televisi sendiri yang at any time bisa bicara ke publik. Dengan perangkat yang sangat minimalis yang semua atau sebagian besar orang bisa menjangkaunya. Nah, PR tinggal yang tersisa adalah bagaimana kita menjamin kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan yang merupakan jaminan konstitusional itu tidak dilanggar oleh penguasa hanya karena kemudian penguasa menggunakan tangan-tangan kekuasaannya untuk membungkam dengan alasan yang bisa macam-macam. Jadi kita ke depan tetap bisa terlindungi, tetap bisa menyuarakan sesuatu dengan kritis dan tentu saja tidak bermaksud untuk menghasut ya, sehingga penegak hukum tidak perlu ikut campur tangan terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya, terutama secara lisan seperti ini. Sahabat Era sekalian, itu saja kabar gembira yang ingin saya sampaikan, dan kita tetap bisa live streaming ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.